Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Gap Management 2 pada sesi 47. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan sesi lanjutan dari Gap Management 1. Selamat mengikuti. Kita lanjut dengan membahas mengelola beragam gap. Mengelola gap secara efektif sangatlah penting bagi lembaga keuangan, terutama bank, untuk memitigasi risiko terkait suku bunga, likuiditas, dan ketidaksesuaian atau mismatch aset kewajiban atau aset liability. Berikut rincian cara mengelola beragam jenis gap. 1. Mengelola gap suku bunga atau managing interest rate gap. Gap suku bunga mengacu pada selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset dan bunga yang dibayarkan atas kewajiban selama periode waktu tertentu. Mengelola gap atau kesenjangan ini sangat penting untuk mengurangi exposure atau keterpaparan terhadap suku bunga yang berfluktuasi. Berikut cara institusi dapat mengelolanya, yaitu lindung nilai dalam kurung hedging dengan derivatif. Bank dan institusi dapat menggunakan instrumen keuangan seperti swap suku bunga, futures, atau opsi untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi suku bunga. Misalnya, pertukaran suku bunga memungkinkan perusahaan untuk menukar pembayaran bunga tetap dengan pembayaran suku bunga mengambang, membantu mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga. Durasi atau duration aset dan kewajiban. Strategi yang dikenal sebagai pencocokan durasi melibatkan penyelarasan jatuh tempo aset dan kewajiban berbunga untuk mengurangi dampak perubahan suku bunga. Repricing flexibility. Institusi dapat mengelola gap dengan memegang aset dan kewajiban dengan suku bunga variabel, memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan harga ulang seiring dengan perubahan suku bunga pasar. Mempersingkat jatuh tempo aset. Mengurangi jatuh tempo aset dapat mengurangi risiko suku bunga, karena aset jangka pendek kurang sensitif terhadap fluktuasi suku bunga. 2. Managing maturity gap. Jatuh tempo gap mengacu pada perbedaan antara periode jatuh tempo aset, misalnya pinjaman, dan kewajiban, misalnya deposito. Hal ini dapat menyebabkan risiko likuiditas jika kewajiban jatuh tempo sebelum aset menghasilkan arus kas. Strategi untuk mengelola jatuh tempo gap meliputi diversifikasi jatuh tempo. Lembaga dapat mendiversifikasi jatuh tempo aset dan kewajiban mereka sehingga mereka tidak memiliki sebagian besar kewajiban mereka jatuh tempo pada saat yang sama. Tanggal jatuh tempo yang mengejutkan atau mencengangkan dalam kurung staggering. Dengan menyebarkan jatuh tempo aset dan kewajiban pada cakrawala waktu yang berbeda, institusi menghindari ketidakcocokan besar antara waktu arus kas masuk dan keluar. Sekuritisasi mengubah aset tidak likuid dalam kurung seperti pinjaman menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan dapat membantu membebaskan likuiditas dan mengurangi gap jatuh tempo dengan mengubah aset jangka panjang menjadi aset likuid. Menerbitkan utang jangka panjang. Lembaga keuangan dapat menerbitkan utang jangka panjang atau mencari simpanan jangka panjang untuk mencocokkan jatuh tempo aset mereka dan mengurangi kemungkinan krisis likuiditas jangka pendek. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.